Dalam rangka menyambut hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, pemerintah menggelar kegiatan Pekanbaru Lestariran di kawasan Car Free Day CFD, Jalan Jenderal Sudirman. Berbeda dengan kegiatan lari pada umumnya, Pekanbaru Lestariran tidak hanya mengajak masyarakat untuk berolahraga, tetapi juga mengedukasi peserta untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan. Seluruh peserta dibekali kantong sampah dan diajak memungut sampah yang ditemukan di sepanjang rute lari. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan hari jadi, sekaligus sarana mengajak masyarakat menjaga lingkungan secara bersama-sama. Tujuan utama kegiatan bukanlah kompetisi, melainkan membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga kebersihan kota. Karena memang tujuannya bukan untuk perlombaan, tapi tujuannya adalah melakukan dan memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat. Agung Nugroho juga mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum Hari Jadi Kota Pekanbaru sebagai semangat baru dalam membangun kota yang lebih maju dan nyaman. Tentu kami juga terima kasih untuk semua peserta yang hadir pada hari ini, dan juga tentu kami dalam kesempatan ini kita bersama-sama mendoakan agar Pekanbaru di ulang tahun ke-242 tahun ini semoga Pekanbaru semakin maju, masyarakatnya makin sejahtera, dan seluruh masyarakatnya makin kaya, makin banyak rezekinya, panjang umur, sehat dan bahagia selalu. Kami juga tentu menjemput Bapak Kapolda Riau untuk memberikan dua patah kata yang diwakili oleh Ketua Panitia Rio Bayangkararan, karena ini adalah lestari rangkaian juga mensukseskan bagaimana Rio Bayangkararan yang tentu menjadi tuan rumahnya adalah Kota Pekanbaru. Kami terima kasih dari total 15.000 ini peserta yang asli dari Pekanbaru dan luar dari Pekanbaru melebihi dari 50%. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Antusiasme peserta mengikuti ajang Lestariran cukup tinggi, yakni mencapai 1.200 orang, melebihi target awal yang ditetapkan panitia. Salah seorang peserta, Agung Kurniawan, mengaku sangat mengapresiasi kegiatan yang digagas pemerintah Kota Pekanbaru tersebut. Menurutnya, Pekanbaru Lestariran tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga menumbuhkan semangat masyarakat untuk mencintai dan menjaga kebersihan kota. Saya sangat mengapresiasi karena dalam rangka milad Pekanbaru yang ke-242 ini, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, sekaligus kita membawa agar Kota Pekanbaru semakin bersih, kemudian Kota Pekanbaru juga semakin bisa dicintai oleh banyak masyarakat. Sementara itu, Muhammad Raihan yang berhasil menjadi peserta dengan jumlah sampah terbanyak mengaku senang dapat mengikuti kegiatan tersebut. Ia berhasil mengumpulkan sekitar 6,59 kg sampah selama kegiatan berlangsung. Kegiatan tersebut memberikan pelajaran penting tentang kepedulian terhadap lingkungan. Semoga dengan adanya acara ini, masyarakat di Pekanbaru ini bisa lebih sadar dalam mengikuti sampah dan meletakkan sampah. Ya, berapa tadi banyak sampah yang dibawa tadi? Totalnya itu sekitar 6,59 kg. Ini di usia 242 Kota Pekanbaru ini harapannya seperti apa dengan ini? Semoga Pekanbaru ke depannya lebih sukses lagi, bisa membangun, dan berharap ada acara seperti ini lagi. Keren baru jalannya. Ya, keren sekali. Selain Lestariran, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho juga secara resmi membuka Pekanbaru Job Fair 2026 yang digelar di Mall SKA. Kegiatan ini bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi. Turut dihadiri Wakil Wali Kota, jajaran organisasi perangkat daerah, serta perwakilan dari 47 perusahaan mitra. Kita tahu bahwa masih banyak adik-adik kita ya
maupun rekan-rekan kita yang masih dalam pengangguran, baik itu tamat SMA maupun S1 bahkan dia tamat kuliah. Termasuk juga di stabilitas termasuk juga kita buka di sini. Di sini tergabung dari 47 perusahaan dengan jumlah 1.417. 1.417. Dan ini harapannya kita seperti biasa tidak hanya membuka sebagai formalitas tapi mengawal ya. Mengawal dalam artian siapa saja yang mendaftar di ini kita himpun datanya dan kita kawal, kita minta kepada perusahaan untuk dimaksimalkan bagaimana yang daftar di sini menjadi skala prioritas untuk dapat diterima di dalam lowongan pekerjaan yang mereka buka. Kegiatan tersebut mendapatkan antusiasme tinggi dari para pencari kerja. Pekanbaru Job Fair 2026 menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat sekaligus menekan angka pengangguran di Kota Pekanbaru. Melalui kegiatan ini, para pencari kerja dapat memperoleh informasi lowongan secara langsung dari perusahaan serta mengikuti berbagai tahapan rekrutmen yang disiapkan oleh masing-masing perusahaan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, sebanyak 1.417 lowongan pekerjaan tersedia dalam pelaksanaan Pekanbaru Job Fair 2026. Dirinya berharap Job Fair tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi benar-benar mampu menjadi jembatan antara pencari kerja dan dunia usaha. Ya, harapan kita tentu terserap 100% ya semuanya ya. Tapi ini kita berharap minimal itu di angka 70% tuh kita berharap dari pembukaan ini. Dan kami terima kasih kepada seluruh perusahaan yang sudah berkolaborasi dan kita sama Kadisnaker juga berupaya tidak hanya mencarikan pekerjaan tapi mendorong juga supaya anak-anak muda kita ini betul-betul menjadi bisa bermental pengusaha karena juga bisa jadi pengusaha besar. Karena menjadi pengusaha itu sudah banyak contohnya, tidak mesti punya uang besar, tapi tidak mesti punya uang modal banyak, tapi dengan inovasi dan juga tentu dengan kreativitas mereka bisa punya usaha yang besar. Sudah banyak contoh di Pekanbaru. Kegiatan kebudayaan juga digelar bersempena hari jadi ini. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengapresiasi pagelaran wayang kulit yang digelar Sanggar Seni Krido Laras Budaya di Jalan Indrapuri. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam sekaligus memeriahkan hari jadi Kota Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyebut wayang kulit merupakan hiburan rakyat yang syarat makna dan nilai budaya. Kesenian ini tidak hanya menjadi milik masyarakat Jawa, tetapi juga bagian dari kekayaan budaya yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Berharap momentum Tahun Baru Islam dan Hari Jadi Pekanbaru dapat menjadi semangat baru bagi masyarakat untuk terus mendukung pembangunan daerah. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah Kota Pekanbaru dalam mendukung pelestarian seni dan budaya daerah, termasuk kesenian wayang kulit. Pada kesempatan tersebut, Agung juga memberikan bantuan pribadi sebesar 10 juta kepada Sanggar Seni Krido Laras Budaya sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian seni budaya. Semua suku hadir pada hari ini, terutama untuk panitia khususnya. Panitia tentu kepada paguyuban. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita menyambut tentunya 1 Muharram Tahun Baru Islam. Banyak makna yang terkandung di sini dan dengan menyaksikan wayang tentu sentuhan sambil juga mendengarkan apa yang disampaikan dalam cerita ini tentu berkaitan dengan agama Islam. Bapak Ibu sekalian, insya Allah juga dalam tahun ini bulan nanti di Juni tanggal 23 Juni Pekanbaru akan menyambut hari jadinya yaitu ke-242 tahun. Kita berdoa mugi-mugi tahun baru ini dan juga tahun 242 tahun Pekanbaru semoga masyarakatnya makin sejahtera, pembangunannya semakin maju, amin. Ya, dan juga tentu
yang miskin semakin banyak menjadi kaya, yang kaya semakin banyak di Pekanbaru, agar masyarakatnya semua menjadi sejahtera. Pagelaran wayang kulit tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sanggar Seni Krido Laras Budaya berharap pemerintah Kota Pekanbaru dapat terus memberikan perhatian dan dukungan kepada para penggiat seni agar budaya tradisional tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Ketua Sanggar Seni Krido Laras Budaya Salam Yudi Susanto mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh Pemko Pekanbaru. Ia menyebutkan bahwa tingginya animo masyarakat lokal yang hadir malam itu menunjukkan bahwa seni tradisi masih memiliki tempat khusus di hati warga urban Pekanbaru, asalkan terus diberi ruang untuk tampil. Kita mengadakan acara hiburan wayang kulit ini bersemena. Yang pertama kita menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah. Yang kedua Grebek Suro. Kita menyambut satu Suro, itu yang orang Jawa mengatakan itu. Yang ketiga kita memeriahkan Hari Jadi Kota Pekanbaru yang ke-242 tahun 2026. Itu yang menjadi tujuan atau keinginan dari Krido Laras Budaya ini. Ini emang sudah sering digelar Pak kegiatannya? Kita Krido Laras Budaya ini berdiri pada tanggal 18 November 2025. Jadi untuk yang Krido Laras baru pertama kali ini lah kita gelar. Tapi alhamdulillah antusias kita dari dukungan masyarakat semua. Sementara itu Ketua Panitia Pelaksana Bibit Gunarto menambahkan, kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Jawa kepada masyarakat luas. Untuk membantu dari paguyuban Krido Laras Budaya ini bekerjasama, kita sebagai pelaksana, kita apa yang diagendakan oleh Krido Laras Budaya ini, yang pertama ini kita untuk memperkenalkan atau supaya lebih dalam kita sebagai warga atau dari Jawa. Jadi kita ini ikut andil di dalam bumi lancang kuning itu, bisa dikatakan kita tinggal di mana gitu, kita tinggal bumi kita pijak, yang langit kita junjung. Jadi kita untuk mendukung dalam hal dari baik itu program dari pemerintah ataupun dari program-program pemerintah apa yang tujuannya itu untuk menjadikan masyarakat ini adil makmur. Dalam rangkaian kegiatan Hari Jadi Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menghadiri Festival Literasi 2026 dan pencanangan Gerakan Literasi Kota Pekanbaru yang digelar Dinas Perpustakaan dan Arsip. Dalam kegiatan itu, Wali Kota Pekanbaru hadir dampingi Bunda Literasi Kota Pekanbaru Sulastri. Disampaikan literasi memiliki makna yang jauh lebih luas dibanding sekedar kemampuan membaca dan menulis. Literasi juga mencakup kemampuan mencari informasi, memahami informasi secara benar, berpikir kritis, berkomunikasi secara efektif, hingga menemukan solusi di tengah perkembangan era digital yang semakin kompleks. Ia berharap semangat literasi dapat menjadi bagian dari karakter masyarakat Pekanbaru, sehingga kota ini tidak hanya berkembang dari sisi infrastruktur dan pembangunan, tetapi juga tumbuh sebagai kota yang memiliki budaya literasi yang kuat. Bapak Ibu sekalian, tentu kita kalau ingin menjadikan anak-anak kita yang hebat, kita tidak hanya ingin menyiapkan mereka dengan membangunkan masa depan yang luar biasa, dengan membangunkan rumah yang besar, tapi ingin menciptakan masa depan yang hebat, tapi kita juga harus membangunkan kebiasaan membaca. Karena ilmu pengetahuan adalah warisan yang terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk masa depan mereka. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini juga rangkaian dari Hari Jadi Kota Pekanbaru yang ke-242 tahun. Kita tahu bahwa selalu dalam kearsipan Kota Pekanbaru selalu menjadi yang utama
di tingkat nasional. Harapan kami di tahun 2026 ini, Pak Amin, tadi Pak Amin juga menyampaikan kepada kita bahwa ada beberapa OPD yang masih sangat kurang baik penilaiannya dalam kearsipan. Kami mohon dukungannya untuk dapat menyesuaikan dan meningkatkan kearsipan di setiap OPD yang Bapak Ibu diberikan amanahnya. Kepala Dispusip Kota Pekanbaru, Muhammad Amin menjelaskan, Festival Literasi Kota Pekanbaru berlangsung sejak Maret hingga Agustus. Festival ini merupakan implementasi transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, sebagaimana kebijakan yang dicanangkan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Program tersebut bertujuan mendorong masyarakat untuk terus belajar sepanjang hayat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan literasi. Rangkaian kegiatan puncak festival telah dimulai sejak April melalui lomba menulis resensi buku koleksi perpustakaan Tenas Effendi bertema lingkungan hidup yang diikuti 50 siswa SMP dan MTS sederajat sekota Pekanbaru. Rangkaian puncak kegiatan Festival Literasi dimulai pada bulan April tahun 2026 dengan kegiatan lomba menulis resensi koleksi perpustakaan Tenas Effendi yang bertemakan lingkungan hidup, yang diikuti oleh 50 peserta siswa SMP dan MTS sederajat sekota Pekanbaru dengan juri dari kalangan akademisi. Pemerintah Kota Pekanbaru juga menggelar kegiatan night ride atau berkendara malam untuk menyemarakkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Rute night ride dimulai dari Purna MTQ Pekanbaru, melintasi Jalan Jenderal Sudirman, kemudian menuju kawasan Rumbai dan berakhir di ruang terbuka hijau Tunjuk Ajar Integritas. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bersama istri, serta Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar bersama istri turut memimpin langsung kegiatan tersebut. Oke, kita putar pelan-pelan, habis itu gas motornya slow saja dan jangan terlalu keluar suaranya supaya kita menjadi teladan bagi seluruh masyarakat Kota Pekanbaru. Agung Nugroho mengatakan kegiatan night ride menjadi salah satu rangkaian perayaan Hari Jadi Kota Pekanbaru sekaligus sarana mempererat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Setibanya di lokasi akhir, suasana perayaan semakin semarak dengan penampilan musik hiburan dan atraksi freestyle sepeda motor yang menghibur para peserta. Malam ini kita insya Allah bersama-sama akan mengikuti night ride, yaitu jalan-jalan malam di Kota Pekanbaru. Ini karena kata Pak Wakil Wali Kota, alhamdulillah jalan-jalan di Kota Pekanbaru sudah mulus. Semoga kita lupa. Dan juga tentu malam hari ini hadir bersama-sama kita, dan tentu pasti insya Allah akan aman, tidak ada ditilang karena Pak Kapolresta langsung ikut bersama kita. Mohon dengan Pak Kapolresta. Dan juga tentu ada rekan-rekan Forkopimda, ada Dadion, ada yang mewakili Pak Dadin dan seluruh Forkopimda yang hadir, dan juga Pak Pela Sekda dan seluruh para pejabat yang hobi motoran di Kota Pekanbaru dan rekan-rekan rider semuanya, tepuk tangan untuk kita semua. Sepanjang perjalanan, para peserta tampak tertib dan menikmati suasana malam Kota Pekanbaru yang meriah dengan iring-iringan kendaraan roda 2. Salah seorang peserta, Wisnu dari komunitas NMAX Rider Pekanbaru, mengaku sangat menikmati kegiatan yang digelar.
Kegiatan berkendara malam memberikan pengalaman yang berbeda, sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi antar komunitas. Sangat menyenangkan, Pak. Ya. Sangat menyenangkan riding yang diselenggarakan oleh wali kota dan wakil wali kota. Pemerintah Kota Pekanbaru akan menggelar Festival Kue Talam Durian sepanjang 1 km. Kegiatan ditargetkan bisa memecahkan rekor muri. Ini adalah rangkaian kegiatan bersempena Hari Jadi ke-242 Pekanbaru. Untuk itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengajak perhotelan dan bandara menjadikan kue talam durian sebagai menu selamat datang bagi tamu dan wisatawan Kota Pekanbaru. Jadi ini adalah merupakan komitmen kita bersama agar bagaimana bisa mempromosikan dan menonjolkan ini menjadi sebuah makanan yang diingat oleh para masyarakat Pekanbaru maupun masyarakat yang khususnya juga masyarakat tamu wisata yang datang ke Kota Pekanbaru. Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai audiensi antara Wali Kota Pekanbaru dan Wakil Wali Kota Pekanbaru dengan para pengelola Hotel Pekanbaru, pihak bandara, UMKM yakni Insira, Napoleon, dan Viera. Kegiatan ini dalam rangka penandatanganan kesepakatan bersama penguatan kue talam durian sebagai produk unggulan UMKM dan sajian penyambutan khas Kota Pekanbaru. Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk mempererat kolaborasi antar pemerintah daerah dan pelaku industri perhotelan dalam mendukung kemajuan pariwisata serta perekonomian Kota Pekanbaru. Harapannya dengan MOU ini tentu bergeraklah ekonomi di tingkat paling bawah maupun juga di tingkat UMKM maupun juga dari pusat pembelanjaan oleh-oleh yang ada di Kota Pekanbaru, dan tentu segala sektor ini tentu saling mendorong, baik dari sektor yang makanan menjadi favorit di Kota Pekanbaru ini, bagaimana menghadirkan wisatawan yang ada di luar sana untuk datang ke Pekanbaru menyicipi makanan, tapi juga tentu menginap di hotel-hotel yang ada di Kota Pekanbaru. Ketua PARI Riau Nofrizal menyambut baik inisiatif yang digagas Wali Kota Pekanbaru menjadikan kue talam durian sebagai salah satu ikon makanan selamat datang kepada para wisatawan. Langkah tersebut merupakan terobosan yang akan memberikan dampak positif bagi perkembangan pariwisata dan ekonomi daerah. Menurutnya selama ini hotel hanya menyediakan welcome drink bagi tamu yang datang. Namun ke depan, Hotel Pekanbaru akan mulai menyediakan kue talam ketan durian sebagai sajian penyambutan. PHRI juga akan mendorong agar kue talam ketan durian menjadi salah satu menu yang tersedia dalam sajian sarapan pagi di hotel. PPD dan beberapa pelaku usaha lainnya, termasuk pelaku oleh-oleh, itu diundang oleh Pak Wali dalam rangka menandatangani kerjasama untuk menjadikan kue talam durian menjadi makanan khas dan makanan ikon. Dalam pertemuan dengan PLT Gubri SF Haryanto, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyebutkan Festival Kue Talam Durian 1 km sesuai jadwal akan digelar di Jalan Jenderal Sudirman pada 21 Juni. Panjangnya dari Tugu Zapin sampai dengan RRI. Ya, Juni ini kami mengundang Pak Gubernur untuk hadir di acara puncaknya, dan juga sekaligus Pak Gubernur kami ingin menyampaikan bahwa perekonomian di Pekanbaru ini nilai investasinya cukup tinggi, itu karena banyaknya pelaku UMKM. Salah satunya Pak Gubernur. Lalu kami ini ada yang menarik Pak Gubernur. Kami terus membuat gebrakan maupun mau mencari potensi apa sih sebenarnya yang membuat anak muda di Pekanbaru ini tidak bergantung dengan hanya minta menjadi pegawai honor atau minta masuk di pemerintahan atau harus punya duit dulu dia baru bisa usaha. Kami Pak Gubernur di sini menggali itu. Ternyata Pak Gubernur ada rekan-rekan kami yang punya badan usaha namanya
tokonya adalah pusat pembagian oleh-oleh, ada Insiro, ada Nadira Napoleon, ada Piera. Festival Talam Durian 1 km bertujuan untuk membumingkan kue talam yang merupakan salah satu makanan khas Kota Pekanbaru. Untuk itu, Agung meminta bantuan dari Pemprov Riau untuk ikut menggaungkan talam durian ini, termasuk berkoordinasi dengan perhotelan untuk menjadikan talam durian sebagai sajian selamat datang kepada tamu dari luar daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada strategi Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah PAD. Hal itu disampaikan Mendagri saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPR. Mendagri mengajak kepala daerah lain di Indonesia untuk mencontoh Wali Kota Pekanbaru dalam meningkatkan PAD. Daerah harus berusaha untuk mendapatkan PAD, menambah PAD, tapi tidak memberatkan rakyat. Dan ini beberapa praktek banyak yang sudah bisa dilakukan oleh beberapa kepala daerah. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada kepala daerah yang kreatif, tapi tidak memberatkan rakyat. Misalnya, kalau boleh ditampilkan Pekanbaru, saya selalu memuji dan saya mengirimkan tim ke sana. Wali Kota Pekanbaru 2024 PAD mereka 800 miliar bisa menjadi 1,2 triliun. Sampai saya datangkan tim, apa resepnya? Resepnya ternyata mempermudah perizinan. Masyarakat juga banyak sebetulnya yang mau membayar pajak retribusi, tapi kemudian kadang-kadang dipersulit. Akhirnya mereka nggak bayar karena dipersulit. Tapi begitu dipermudah mereka bayar. Ini dibuktikan oleh Wali Kota Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho juga mengunjungi UMKM lokal Piera Oleh-oleh dan Insira untuk memastikan persiapan menyambut perayaan Hari Jadi Kota Pekanbaru ini. Hari ini mengunjungi, pertama ada Nadira, terus ada Piera, dan ada Insiro. Ini dulu Bang Idam bersama kakak ini modalnya hanya 3 juta ya Bang ya. Artinya apa? Artinya yang belanja makanan di Pekanbaru ini cukup banyak sekali. Agung mengapresiasi tingginya standar kebersihan makanan. Dirinya sangat bangga dengan kualitas jajanan lokal Pekanbaru. Festival ini diharapkan dapat menaikkan kelas UMKM dan lebih mengenalkan kuliner khas daerah. Semua karya dan produk yang berasal dari pelaku UMKM Kota Pekanbaru. Dan ini tentu sudah ada buktinya, tidak hanya satu orang, tapi ada dari Insiro, dari Nadira, dan juga dari Piera. Artinya apa? Ini adalah bukti nyata bahwa Pekanbaru itu bisa melahirkan pengusaha-pengusaha hebat, bahkan tanpa harus punya warisan yang banyak. Festival Kue Talam Durian 1 km sesuai jadwal akan digelar pada 21 Juni. Kue talam durian tersebut akan dibagikan secara gratis kepada warga Pekanbaru yang ikut hadir. Festival Kue Talam Durian menghabiskan anggaran sekitar 700 juta rupiah. Namun ini tanpa APBD karena sepenuhnya disupport pelaku UMKM.